orang yang nulis di komentar, kolom komentar itu gue coba lihat dong profilnya. Ternyata dia juga praktisi bela diri juga gitu. Gue ngerasa bukan level gue lah untuk menghadapi praktisi-praktisi yang kayak begitu gitu, yang baru kemarin sore jadi pelatih bela diri, nggak tahu latihan sama siapa di mana, ya jelas apa enggak latihannya dia, berapa lama, punya pengalaman apa enggak, gue nggak tahu kan. Karena yang jelas kalau gue lihat secara kesimpulan di profilnya dia, bagi gue is nothing lah. Oh my god! Wow! Walaupun ya gue mungkin bukan setenar kayak Harry Pras misalkan ya, karena bagi gue juga Harry Pras tuh sebenarnya sama dia sebenarnya sefrekuensi menurut gue. Cuman ini versi yang orang di Surabaya gitu. Saran gue atau pesan gue, belajar lagi lah yang benar ya. Jadi kalau udah jago baru nanti komentar lagi di kolom komentar gue ya. Oke, di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang lagi rame lah, dan ini sebenarnya sudah sering gue jelasin di setiap konten-konten yang gue buat ya. Tapi ini kita buat fun aja lah, kita buat asik-asikan aja, dan sekaligus juga sebagai bentuk pesan biar teman-teman yang nonton, yang mengikuti setiap video-video gue bisa lebih teredukasi dan mengerti maksud gue tuh seperti apa dalam membuat video ya, khususnya dalam hal entah itu ancaman penodongan ya, baik itu senjata tajam ataupun senjata api di situ. Beberapa hari lalu gue sempat buat video tentang simulasi ancaman penodongan pistol di leher, dan video udah gue upload baru beberapa hari lalu, dan gue post juga di TikTok waktu itu, dan ada orang yang komentar di video yang gua post, di mana komentarnya tuh intinya adalah mana ada orang nodong pistol sedekat itu gitu ya. Yang namanya pistol tuh digunakan atau senjata yang digunakan untuk jarak jauh. Jadi mana ada orang nodong pistol sedekat itu. Nanti akan gua kasih detailnya di sebelah sini ya. Nanti you bisa baca sendiri, kalian bisa baca sendiri di sini. Sebenarnya jenis komentar seperti itu tuh sebenarnya banyak, dan di YouTube juga setiap video-video gue tuh juga ada beberapa orang yang komentar seperti itu gitu. Jadi menurut gue itu hal yang wajar. Cuman kalau gue diemin juga, maksud gue adalah ini orang yang komentar nggak teredukasi nantinya. Dia nggak ngerti apa maksud gue gitu. Dia nggak ngerti pesan apa yang gue sampaikan di setiap video-video yang gue buat. Akhirnya orang yang nulis di komentar, kolom komentar itu gue coba lihat dong profilnya. Ternyata dia juga praktisi bela diri juga gitu. Praktisi bela diri, dan dia klaim kalau dia juga self defense instructor dengan gerakan-gerakan yang jujur gue juga melihat di video-video dia juga bagi gue terlalu fancy ya. Tekniknya juga tidak bisa ya, tidak applicable lah ya, kurang efektif untuk digunakan dalam situasi real di situ. Dan ini juga kayak orang baru, kayak bocah baru kemarin sore yang baru belajar bela diri terus buat konten-konten yang indah buat ditonton gitu. Jadi nggak ada realnya sama sekali menurut gua gitu. Jadi situ nulis dengan nama Tensu Budo atau Bushido ninjutsu apalah. Nanti gua juga kasih profilnya di sebelah sini. Nah, langsung nggak lama kemudian gua coba message yang bersangkutan. Gue langsung tanya di situ, lokasi di Surabaya, karena gue pengen ini orang kalau lokasi di Surabaya, ayolah kita ketemu gitu, kita sharing ya, kita coba ngobrol, kita bahas tentang maksud dari dia apa dan maksud dari gue seperti apa gitu ya. Jadi nggak ada niatan apa-apa selain hanya sharing aja, karena gue rasa kalau nggak ketemu langsung ya mungkin nggak dapet lah ya, nggak ngena maksudnya seperti apa gitu. Akhirnya gak lama coba gue cari tahu di Instagram dengan nama profil yang sama, ternyata keluar. Di situ ada tulisannya dia melatih ada wushu dan
segala macam jenis disiplin ilmu bela diri, ada nomor WA juga. Disitulah gue WA ya. Gue WA, langsung gue screenshot yang postingan gue di TikTok, komentarnya dia, gue kirim ke nomor WA itu. Gue cuma tanya lokasi di Surabaya apa enggak, ayo kita soan, kita ketemu lah. Intinya dari percakapan itu adalah, intinya gue cuma menawarkan ayo kita ketemu. Bila perlu, kalau mau hari Minggu ini, karena kebetulan hari Minggu besok ini gue ada kegiatan latihan menembak, ketemu aja di lapangan tembak kita, sekaligus testing di sana. Gue kan pengen tahu maksudnya lu seperti apa, nanti maksud gue seperti apa gitu. Dan di situ juga gue jelaskan bahwa setiap video yang gue buat juga itu ada dasarnya, ada alasannya. Dan pada saat gue memberikan tutorial di video gue yang sudah gue upload ini, itu berdasarkan dari teman-teman di Satuan Polri dan juga TNI yang sering ketemu gue, karena kita latihan sama-sama. Kita juga pas ada sesi break, mereka sering tanya ke gue, coach kalau misalkan ditodong seperti ini tuh gimana ya, coach misalkan kalau situasi seperti ini gimana ya, ya coach misalkan kalau, mungkin bukan dia juga, mungkin rekan-rekannya dia pernah mengalami. Sehingga akhirnya di setiap latihan bersama itu kita pasti ada sesi tanya jawab di situ. Jadi dari cerita-cerita mereka inilah akhirnya gue coba aplikasikan di video-video gue gitu, supaya mereka juga kalau pada saat latihan kan bisa aja lupa, sehingga kalau ada video kan lebih baik ada dokumentasi yang membuat mereka selalu ingat. Jadi setiap gue buat video, gue kirim juga ke mereka gitu, supaya mereka tahu bahwa tekniknya seperti ini loh, yang lu tanya kemarin seperti ini gitu, supaya mereka nggak lupa gitu. Dan singkat cerita, pokoknya dari percakapan kita melalui WhatsApp itu, yang bersangkutan muter aja banyak alasan. Intinya gue ajak ketemu, terlalu bertele-tele, terus gue juga nawari ke lapangan tembak juga, dia bilang saya nggak bahas tentang senjata api, saya bahas tentang bela diri gitu. Sedangkan komentar dia jelas sudah mengarah ke topik ada senjata api di situ, karena dia bilang bahwa senjata api kan atau pistol tuh hanya digunakan dalam jarak jauh, berarti kan dia mengerti tentang senjata api di situ. Makanya gue pengen tahu, gue pengen sharing nih tentang pengetahuan sama dia terkait senjata api, karena dia sudah membuat statement komentar di kolom komentar gue, berarti kan dia ngerti tentang apa yang disampaikan sama dia ya. Jadi gue pengen tahu alasan atau maksud dari komentar itu seperti apa, karena mumpung orangnya di Surabaya. Kalau misalkan orang di Jakarta apa di Bandung apa di mana, mungkin gue nggak pusing lah ya, karena juga jaraknya jauh. Karena berhubung di sini, gue coba hubungin duluan malahan, tapi responnya terlalu panjang kali lebar. Singkat ceritanya gue sampaikan oke lah bye gitu, langsung gue blok nomornya, karena bagi gue tuh nggak penting juga. Dan sebenarnya juga ini bukan apa ya, gue ngerasa bukan level gue lah untuk menghadapi praktisi-praktisi yang kayak begitu gitu, yang baru kemarin sore jadi pelatih bela diri, nggak tahu latihan sama siapa di mana ya, jelas apa enggak latihannya dia, berapa lama, punya pengalaman apa enggak, gue nggak tahu kan. Karena yang jelas kalau gue lihat secara kesimpulan di profilnya dia, bagi gue is nothing lah. Gue merasa kalau gue lebih baik pada dia jauh gitu, dan gue ngerasa bahwa kalau gue coba untuk respon ini ya secara nggak langsung juga ngangkat namanya dia juga, walaupun ya gue mungkin bukan setenar kayak Harry Pras misalkan ya, karena bagi gue juga Harry Pras tuh sebenarnya sama dia sebenarnya sefrekuensi menurut gue, cuman ini versi yang orang di Surabaya gitu. Oh my god! Wow! Dan di percakapan itu juga dia sempat bilang, wah gue ini orangnya tidak terima saran atau komentar atau masukan, dan apapun lah intinya seperti itu. Jadi dibilang gue arogan, ego dan segala macam. Jadi intinya gini loh, intinya kan di YouTube gue aja itu ada ratusan bahkan kadang ribuan komentar. Orang mau berkomentar apa aja memang bebas, gak ada masalah. Dan kadang-kadang kritik juga bagi gue membangun, dan gue sangat terbuka terkait itu. Ya, gue sangat terbuka terkait. Cuman intinya kalau lu kasih komentar tuh memang yang baik, dan juga bisa dibilang make sense, masuk akal. Jangan seakan-akan lu komentar, lu ngerti tentang itu, lu komentarin, padahal lu juga nggak tahu sebenarnya. Ini yang sering terjadi, karena menurut gue orang-orang yang komentar tuh ada dua jenis. Yang pertama adalah orang yang memang
tidak terlatih, tidak latihan bela diri, dia orang awam dan dia melihat video secara singkat, secara trailernya aja misalkan atau intronya aja tanpa jelas secara keseluruhan, tanpa diikuti dari awal sampai selesai, sehingga dia komentar ya seenak udelnya dia karena dia orang awam, bukan orang atau praktisi bela diri. Yang kedua adalah praktisi bela diri, orang yang latihan apapun bela dirinya, cuman yang mereka pelajari kemampuan pengetahuannya tidak sampai seperti apa yang gue sampaikan. Karena semua konten-konten gue khususnya tentang self defense itu berdasarkan dari situasi yang real. Jadi kita ngomong reality based sistem. Jadi sistem pertahanan diri yang berdasarkan konteks nyata di sini. Dan semua itu berdasarkan dari research gue, dari teman-teman yang cerita ke gue, ada juga kadang-kadang gue pernah lihat beberapa kejadian di berita, di TV, di sosial media, bahkan yang paling sering biasanya di YouTube, gue selalu lihat bentuk-bentuk ancaman yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, ada CCTV di situ, segala bentuk kejahatan yang terjadi. Di situlah gue coba untuk mengulas, gue mengulik, gue mencari tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu. Jadi setiap konten yang gue buat itu tidak semata-mata yang penting ngisi konten, ada videonya, dan kalian yang ngikuti juga kalian bisa sadar sendiri juga kalau gua buat video kan kadang ada seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan gak ada video sama sekali, karena memang gua mencoba untuk filter kira-kira konten apa yang berkualitas dan ada pesan yang gua sampaikan di setiap video yang gua buat gitu. Dan itu semua ada alasan dan ada dasarnya ya. Jadi nggak buat video yang misalnya kayak si Cynthia Cadanaya yang pokoknya yang penting ada video lah, atau si Harry Pras itu yang penting video bela diri digabung-gabung sama agama gitu, yang penting ada yang nonton nih. Gue bukan tipikal orang seperti itu gitu. Jadi ya beda, gue cuman intinya hanya memprioritaskan kualitas dan ada pesan yang gue bisa sampaikan di setiap video-video yang gue buat. Dan juga setiap kali gue buat video ya, kalian bisa merhatiin juga di intro itu juga pasti ada notice, ada pemberitahuan di situ, ada disclaimer juga. Disclaimer nih pengertiannya adalah di mana setiap teknik yang gue tunjukin adalah teknik-teknik yang gue pelajari dan gue yakini dan gue kuasai, dan gue yakin bahwa ini teknik minim resiko ya. Minim resiko artinya masih ada resiko di situ ya, karena pada hakikatnya yang namanya pertarungan di jalan secara real dalam kondisi yang lo panik, lo takut, lo adrenalin terpacu, dan posisi yang benar-benar bingung kadang harus melakukan apa, teknik lo mungkin nggak mungkin keluar seutuhnya gitu, nggak mungkin keluar 100% seperti kayak lo waktu latihan. 50% keluarnya itu udah bagus banget ya, separuh aja udah bagus banget kalau itu lo aplikasikan dalam kondisi real atau situasi yang real pada saat itu. Jadi dimana kalau misalkan ada orang yang berpendapat bahwa oh teknik itu masih beresiko, ya memang kalau lo bisa ngerti maksud apa yang gue sampaikan, setiap kali gue buat video gue nggak pernah memberikan statement atau gambaran bahwa ini teknik yang sempurna, ini teknik yang efektif, oh ini teknik yang paling aman. Gue nggak pernah bilang begitu. Gue selalu bilang adalah teknik yang minim resiko, artinya masih ada resiko di sana. Karena kalau lu udah belajar bela diri dan lu berusaha untuk melawan seseorang kondisi real di jalan, artinya lu udah siap secara resiko, lu bisa terluka, lu bisa terbunuh di situ, ya kan? Jadi tolong coba dipahami setiap kali apa yang gue sampaikan. Kalau mau nonton video gue, jangan pernah dipercepat. Ya, jangan cuma disingkat-singkat lihat tekniknya doang. Diikuti coba dari awal. Dan gue juga selalu menyampaikan di setiap video-video gue juga, setiap kali ada pun ancaman penodongan, ya, selama dia cuma minta barang atau apa, uang, lebih baik lu kasih lah. Ya. Yang terpenting adalah lari selama lu ada ruang atau bisa gerak untuk lari di situ atau sembunyi misalkan. Ya, tapi kalau memang misalkan situasi tidak memungkinkan untuk kedua-duanya, ya makanya video yang gue buat ini digunakan sebagai the last option, opsi terakhir. Opsi terakhir adalah mau nggak mau harus lu lawan. Ya, bukan di video gue menunjukkan kalau ada ancaman todongan seperti ini harus lu lawan. Enggak, karena nggak selalu situasi seperti itu bisa lu lawan begitu aja, lu counter begitu aja tanpa memberikan efek, resiko atau dampak yang terjadi setelah itu. Ya, jadi uang atau material tuh tidak sepadan dengan nyawa. Ya, dan bila mana pada saat terjadi situasi penodongan,
selama lu yakin dia tidak akan melukai lu, hanya membawa sajam atau misalkan senpi ya sebagai media untuk mengancam, dan lu yakin ya insting lu dia tidak akan melukai, pasti tidak akan menyakiti lu, ya lebih baik lu kasih ya. Tapi bila mana lu bisa lari dari situasi seperti itu lebih bagus lagi, karena namanya inti dari sebuah bela diri itu adalah how to avoid fighting, bagaimana cara kita menjauhkan diri dari pertarungan atau sebuah konfrontasi di situ. Jadi kita tidak berlaga atau tidak bertindak seperti jagoan. Dan gue selalu menyampaikan di video-video yang gue buat, gak pernah ada capeknya, gak pernah ada habisnya, gak pernah ada bosannya gue menyampaikan terkait itu. Jadi teknik pembela diri yang gue bagian di video itu adalah semua dibutuhkan dalam situasi yang memang sudah genting dan opsi terakhir, karena itu berhubungan dengan mempertahankan nyawa kita. Terus terkait juga setiap kali gue buat video yang ada di judul atau captionnya adalah dimana segala macam bentuk ancaman penodongan di situ. Ya, kalau orang sekolah dan orang ngerti bahasa Indonesia, yang namanya ancaman penodongan ya dari kata todong. Kalian bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau cari teman yang sebagai guru bahasa Indonesia ya, guru sekolah SD lah minimal, coba tanya todong itu artinya apa ya. Todong itu berarti kan ada sebuah dimana situasi, ini versi gue ya, ada sebuah dimana situasi yang ini pelaku kejahatan dengan korban dan dia menginginkan sesuatu, entah itu properti ya, artinya bisa uang, bisa kunci kendaraan, bisa handphone, perhiasan, informasi penting dan segala macam apa yang diinginkan dia. Sehingga situasi pada saat itu adalah situasi yang memang dia berhenti datang ke target atau korbannya dia dan dia minta sesuatu di situ. Dan senjata tersebut dijadikan media sebagai bentuk untuk mengancam atau menakut-nakuti korban. Ya, itulah todong atau penodongan. Dan nanti mungkin secara lengkapnya gue akan tunjukin artinya di sebelah sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di situ. Nah, kita ngomong kasus yang sering terjadi, mostly. Di mana-mana bentuk ancaman penodongan, mostly pasti dalam kondisi jarak dekat. Ya, jarak dekat. Kenapa? Karena dia ingin menakuti lawannya dia. Menakuti korbannya dia atau sasaran dia di situ. Sekarang gue ambil contoh. Gue misalkan sebagai pelaku kejahatan, gue ingin menakuti atau mengancam seseorang dengan dimana gue bawa senjata api di sini. Kalau gue sebagai pelaku kejahatan yang pinter, gue akan berusaha dekat ke korban. Karena pada saat gue dekat ke korban, otomatis ya korban ini semakin takut. Pergerakannya terbatas, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa kemana-mana karena senjata udah nempel dia. Ya, sedangkan kalau misalkan gue arahkan pistol atau pisau, misalkan gue pegang dari jarak jauh, misalkan 2 meter, 3 meter, orang itu masih ada kesempatan untuk lari di situ atau berusaha untuk bergerak bebas karena di sana ada ruang di situ kan. Sehingga kalau lu lihat berita entah di TV, di koran, di sosial media, segala bentuk ancaman penodongan, ya itu pasti bersifat dekat dengan korban. Yang mungkin dimaksud oleh orang banyak adalah yaitu membidik, dari kata bidik. Bagi gue bidik sama todong itu sesuatu yang sangat beda sekali antara langit sama bumi. Artinya udah beda gitu. Bila mana ada pistol nih, jarak 2-3 meter, kalau memang niat gue membunuh dia, gue udah tembak dia dari tadi, selesai. Itu bukan mengancam lagi namanya, gue udah menembak dia, gue membidik. Membidik otomatis jarak jauh. Ya, gak ada membidik jarak dekat, nempel tuh udah ada gitu. Bahkan kayak kita sendiri yang misalkan latihan menembak aja di lapangan tembak, di shooting range ya. Ada mungkin pelatihnya bilang, silakan todong ke sasaran. Gak ada, di mana silakan bidik ke sasaran. Ya. Gak ada ceritanya silakan todongkan pistol ke sasaran. Pasti yang ada silakan bidik pistolnya ke sasaran. Ya. Jadi dari dua kata itu aja udah berbeda artinya. Jangan disamakan, mana ada orang nodong jarak sedekat itu. Orang nodong bawa pistol jarak jauh bisa ditembakkan. Ya itu yang
maksud gue buat video ini tuh untuk membuat kalian ngerti gitu loh. Setiap apapun yang gue buat di video itu ancaman penodongan. Nah, ancaman penodongan berarti besar kemungkinan harus jarak dekat, jarak rapat. Ya, karena gini, kalau misalkan nih gue nodongkan pistol jauh-jauh, gue ngancem korban gue, ya berarti gue pelaku kejahatan goblok. Gobloknya apa? Gobloknya adalah secara nggak langsung kalau gue ngambil jarak di sini, berarti kan bisa menimbulkan attention atau perhatian di sekitar. Emang lu pengen aksi lu dilihat sama orang banyak? Karena pada saat lu ada jarak, otomatis itu kan orang itu kan bisa melihat dari kejauhan, ini orang bawa beceng nih, bawa pistol. Tapi kalau jarak dekat, gue mungkin akan coba untuk merangkul korban gue layaknya teman, tapi pistol sudah gue hancungin di perut. Supaya walaupun ada orang pun, gue akan ngancung, gue akan bisikin, lo teriak minta tolong, gue tembak di sini. Harus jarak dekat. Orang-orang pun melihatnya bahwa, wah itu lagi sama teman, lagi jalan misalkan. Itu lagi dirangkul mungkin sama pasangannya, kalau korbannya cewek misalkan. Nanti gue juga akan menayangkan beberapa video, dan ini sebenarnya pernah gue upload di video-video gue sebelumnya. Jadi adanya bentuk ancaman penodongan dalam jarak dekat, ya, dan itu semua real dari CCTV. Gue ngambil beberapa adegan di kejadian di luar negeri, dan itu membuktikan bahwa ancaman penodongan dari jarak dekat itu ada. Jadi gue ngomong berdasarkan bukti dan ada fakta di situ, nggak cuma cuap-cuap aja atau kayak keyboard warrior gitu yang suka ngetik-ngetik sembarangan, nggak ngerti dia maksudnya apa. Ya wajar lah. Jadi gue nggak merasa nggak selevel sama mereka itu. Jadi ya makanya perlu dipahami juga bahwa seniman bela diri, orang yang fokus dengan dunia seni bela diri, dengan orang yang berangkat dari pengalaman di jalan tuh jelas beda. Pola pikirnya, mindsetnya itu, instingnya apa sudah berbeda semua. Ya. Jadi bila mana itu ada orang bilang kalau gue bawa pistol ya gue tembak, ngapain gue todong ya. Kalau memang niat lu mau menembak, mau membunuh ya memang apapun bela dirinya nggak ada yang bisa hadepin gitu. Sekarang gue pengen tahu, ada orang bawa pistol 2-3 meter. Gue mau tanya, bela diri apa yang bisa efektif untuk menghadapi orang seperti itu? Itu namanya active shooter ya, penembak aktif. Bagi gue nggak ada. Nah, justru gue membuat video bukan untuk menghadapi ancaman seperti itu, karena bagi gue tuh udah nggak masuk akal untuk dihadapin. Nah, tapi selama itu jarak dekat, itu masih ada solusi yang gue berikan atau yang bisa gue ajarkan di sini. Ya, karena orang pada saat mendekat, kita kan nggak tahu dia maunya apa. Ya, selain mungkin mau minta sesuatu atau barang kita, mungkin kita juga dipaksa dalam situasi mau diculik, misalkan dipaksa dimasuk ke dalam sebuah ruangan, sebuah kendaraan gitu. Sehingga dia harus berpikiran secara dalam gitu loh, ya, entah itu tulisan atau ucapan yang gue sampaikan. Dan semoga pesan ini bisa sampai ke semua orang agar tidak lagi berkomentar kayak layaknya orang nggak sekolah, ya. Sedikit informasi aja, kalau misalkan di teknik ini atau todongan ini ada orang yang bilang, oh mana mungkin ada orang nodong pistol sedekat ini gitu. Tandanya berarti lo harus belajar lagi, lo harus cari referensi lain lagi. Oke, karena apa? Kondisi nyata apapun bisa terjadi. Nggak cuma hanya orang bawa pistol dari jarak jauh buat nodong, tapi jarak dekat itu juga sangat besar kemungkinan terjadi. Ya mungkin itu aja video dari gua. Intinya gua cuma pengen yang nonton ini juga mendapatkan ilmu gitu atau pesan setiap kali gua buat video gitu. Jadi nggak semata-merta hanya melihat tekniknya saja. Teknik itu ini kok bagi gua tuh ya ada yang it works, ada yang nggak juga gitu kan.
Itu kan tergantung dari kemampuan kalian masing-masing gitu. Ini kan cuma dari kemampuan dan pengalaman gue, dan sudah gue coba untuk melakukan drill sebelumnya sebelum melakukan take dalam video. Jadi gue pasti akan coba drill dulu dengan pasangan di tempat latihan. Gue coba, kalau misalkan gagal ya gue nggak akan tunjukin di video, karena bagi gue itu sama aja kayak tidak mengedukasi, malah menjerumuskan di situ. Ya, dan di sini gue cuma hanya berpesan bahwa jangan pernah lagi bilang, oh kalau ada jarak gue bawa pistol, gue langsung tembak aja gitu. Jadi kalau jarak dekat, mana mungkin orang bawa pistol seperti itu, mana mungkin bawa pistol. Gue kasih tahu, di jalan 1 tambah 1 tuh bisa 5 bisa 10, tergantung situasi kondisi pada saat itu. Lu sekarang dalam posisi situasi hostage situation, situasi penyanderaan, ya kan? Lu dijambak, pistol taruh di samping kepala. Apa nggak itu dalam posisi dekat namanya? Ya. Terus misalkan dalam sebuah bilik ATM, misalkan lu lagi ngambil ATM, mau narik uang, tiba-tiba ada orang masuk pakai helm full face, di belakang lu persis pistol ditempel di punggung. Apa nggak itu jarak dekat namanya? Ya, jadi tolong yang komentar tuh jangan goblok-goblok banget deh. Gue kadang-kadang kayak gini tuh panas, emosi gitu. Masih pengen tahu sih, lu komentar gitu karena lu bisa lu apa gitu. Kita coba sharing teknik lah. Gue pengen tahu. Ya, dan kembali lagi gue nggak menutup diri untuk menerima kritik dan saran. Siapapun memberikan saran silakan, kritik silakan. Selama itu memang make sense dan bagi gue tuh membangun, gue akan coba evaluasi itu gitu. Itulah namanya proses belajar. Ya mungkin itu aja dari gue. Semoga juga yang nonton video ini ngerti maksud gue apa, dan juga bagi oknum yang sudah komentar di TikTok itu, ya saran gue atau pesan gue, belajar lagi lah yang benar ya. Jadi kalau udah jago baru nanti komentar lagi di kolom komentar gue ya. Okay, see you.